Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai suluk, jalan rohani, jalan sunyi. Jalan adalah sesuatu yang harus kita lalui untuk mencapai tujuan. Jalan pulang adalah jalan yang harus kita lalui untuk sampai ke rumah atau tempat awal kita berangkat. Jalan sukses adalah jalan menuju sukses. Jalan rohani adalah jalan menuju kerohanian, jalan menuju Tuhan, atau jalan menuju kebenaran. Bagi kita yang alhamdulillah telah dianugerahi secercah cahaya atau titik terang jalan menuju Tuhan, tentu telah maklum apa yang disebut dengan jalan rohani, di mana manusia yang memang terdiri dari jasmani dan rohani, di mana jasmani adalah unsur luar atau bagian luar dan rohani adalah unsur dalam atau bagian dalam. Maka jalan rohani adalah perjalanan menuju ke dalam diri, sebab siapa yang tahu dirinya niscaya tahu Tuhannya. Butuh kesadaran penuh dan terus menerus atau istiqomah bahwa hakikat hidup adalah rohani, meskipun kita tidak boleh mengabaikan jasmani kita. Lalu bagaimana prakteknya jalan rohani itu? Dapat kita jumpai di setiap agama, aliran-aliran kepercayaan, jamiah-jamiah, torekoh-torekoh, dipenuhi dengan ritual-ritual wajib yang harus dilakukan secara terus-menerus dan teratur. Namun sayangnya, tidak semua ritual-ritual tersebut memenuhi standar jalan rohani. Kendala utama yang sering kita jumpai adalah sulitnya membedakan mana ajaran Tuhan atau agama dan mana yang doktrin dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek kehidupan sehari-hari. Para pengikutnya seringkali berselisih, berdebat, bahkan melakukan peperangan yang mengatasnamakan agama. Hal itu jelas menunjukkan wajah-wajah doktrinasi, wajah-wajah sektarian, di mana tiap-tiap kelompok membenarkan kelompoknya masing-masing. Padahal dalam Quran jelas melarang memecah-mecah agama menjadi kelompok-kelompok kecil agar terhindar dari perselisihan, bahkan peperangan. Namun kenyataannya tidak semua orang memahami atau sengaja tidak mau memahami akan hal ini. Selalu saja pamrih-pamrih duniawi adalah alasan utama mendirikan torekoh, jamiah, partai, kumpulan-kumpulan ormas. Tentu saja motivasinya adalah duniawi, apapun dalihnya. Sebab jalan rohani atau jalan ukhrawi atau jalan spiritual adalah jalan sunyi, jalan yang tidak kasat mata, yang nyaris mustahil untuk ditempuh atau dijalani. Di jalan ini kita harus benar-benar sadar bahwa inilah jalan melawan arus, kebalikan apa yang ada di dunia umum atau di khalayak ramai. Adalah suatu hal yang mustahil untuk berhasil bila kita tidak tahan dengan kesunyian, dengan kesendirian dan keterasingan. Sebab hukum ma'rifat mengatakan siapa yang dekat dengan Tuhan pasti akan dijauhi oleh para manusia, sekalipun keluarga atau kerabat sendiri. Nabi Ibrahim terpaksa harus pisah dengan ayahnya. Nabi Nuh harus ditinggalkan anaknya karena beda iman. Bahkan Nabi Muhammad harus berhadapan-hadapan dengan para pamannya sendiri sebagai musuh bebuyutan.
Semua itu tidak lepas karena innal huda hudallah. Sesungguhnya petunjuk adalah petunjuk Allah. Siapapun yang dikehendaki, dan hal ini bersifat pribadi, tidak sebagaimana uang yang mudah untuk dibagi-bagikan. Petunjuk amatlah sulit untuk dibagikan pada orang lain. Tidak kurang umat Nabi Musa yang telah jelas menyaksikan mukjizatnya, lautan terbelah oleh tongkatnya. Tak urung pada akhirnya sebagian besar umatnya akhirnya mengkhianatinya. Hampir tidak ada para rasul yang memiliki pengikut yang mayoritas. Bahkan Quran pun menyatakan bahwa sebagian besar manusia tidak akan beriman. Lalu bagaimana sikap kita setelah mengetahui nas dalam Quran seperti ini? Tentu saja ada sebagian orang yang pesimis dan justru memaklumkan diri untuk tidak beriman. Namun bagi kita yang telah mendapatkan hidayah, justru semakin sadar bahwa sesuatu yang bernilai mahal atau berkualitas tinggi harus sulit untuk dicari, dicapai atau diwujudkan. Sebagaimana logam mulia, emas atau intan, permata, semakin langka, semakin mahal, dan menimbulkan rasa bangga yang luar biasa bagi yang mampu memilikinya. Demikian juga dengan mutiara kehidupan, sebagaimana sulitnya menemukan mutiara di dalam kerang yang ada di dasar lautan yang dalam. Mutiara kehidupan, cahaya kebenaran, cahaya kesadaran ilahi, sungguh tersimpan di dasar hakikat kehidupan, dan itulah jalan terjal, jalan licin, dan jalan sunyi. Ketika orang beramai-ramai, berjubel-jubel, antri, berangkat haji, umroh, berkorban, atau sedekah secara beramai-ramai, tentulah itu bukan jalan rohani, karena bukan jalan sunyi. Demikian juga dengan sholat tengah malam yang dilakukan beramai-ramai di masjid, itu pun bukan jalan sunyi. Puasa Ramadan yang dilakukan beramai-ramai, apalagi ditambah dengan ngabuburitnya, itu pun bukan jalan sunyi. Sekali lagi, tidak mudah dari kita yang mau dan mampu menempuh jalan sunyi, jalan sendiri dan terasing. Untuk melihat perbandingan, lihatlah para pencari butiran-butiran emas, emas murni di sungai-sungai. Dia harus mengayak jutaan butir pasir untuk mendapatkan satu butiran emas. Di antara ribuan, bahkan mungkin jutaan manusia, berapa banyak yang kita dapati berakhlak mulia. Memang jalan rohani disediakan oleh Tuhan bagi hamba-hambanya yang dipilihnya. Secara manusiawi tidak mungkin kita mau dan mampu melaksanakannya. Sebab ada pepatah, hilangnya aku, munculnya aku. Sebagaimana hakikat kiamat yang mengharuskan hancur terlebih dahulu, barulah ada kebangkitan. Lalu, mana ada orang yang sengaja ingin menghancurkan dirinya sendiri? Jawabannya adalah seleksi alam, atau nama lain adalah pilihan Tuhan. Mereka-mereka yang begitu jatuh bangun lagi, dan tidak mudah puas dengan keberhasilan kecil atau keberhasilan sementara, dan tidak buru-buru merasa sukses, dan tidak akan lupa diri manakala mendapati dirinya dianggap sukses. Itulah orang-orang yang layak atau pantas dipilih untuk menempuh jalan sunyi, jalan rohani menuju kebenaran sejati. Rasulullah mencontohkannya dengan bertahanus di Gua Hira, Sang Buddha di bawah pohon Bodhi, Nabi Musa di Bukit Tursina, Nabi Isa di tengah padang gurun, dan masih banyak contoh yang lain. Bila mutiara-mutiara begitu mahal karena sulitnya ditemukan, maka akhlak mulia itu pun demikian. Hanya dibutuhkan satu orang yang terang untuk memimpin ribuan orang yang gelap. Sebagaimana filosofi sholat berjamaah, tidak dibutuhkan ribuan orang bodoh untuk memimpin satu orang yang pandai. Terangnya cahaya batin
munculnya kesadaran-kesadaran ilahiyah yang murni, hadirnya hakikat kebenaran semesta hanya diperuntukkan bagi mereka yang mengenal suluk, jalan rohani, jalan sunyi, yaitu jalan menuju kebenaran hakiki. Setelah kita menyadari semua ini, semua tergantung kepada kita masing-masing. Jalan mana yang harus kita pilih? Jalan sunyi atau jalan beramai-ramai? Jalan rohani atau jalan duniawi? Jalan abadi atau jalan sementara? Sekali lagi, semua terserah kita. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.